Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan video-video yang sudah kita tampilkan kepada kalian bisa membantu menenangkan sedikit hati dan pikiran yang hari ini sedang gelisah karena masih terkait masalah aplikasi pinjaman uang online. Baiklah, hari ini aku pengen absen dulu kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, supaya nanti kalian bisa saling bertukar informasi. Ya, bahwasannya untuk di daerah A, B, dan C memang hari ini belum punya debt collector lapangan. Dan aku pengen mengingatkan untuk di channel ini tidak meninggalkan nomor handphone apapun. Jadi kalau seandainya kalian menemukan beberapa nomor handphone yang dituliskan dalam bentuk huruf di kolom komentar, itu bukan dari channel YouTube ini. Dan berhati-hatilah terhadap bentuk penipuan ya. Jangan lagi karena dalam masalah seperti ini, karena kepanikan kita malah menjadi korban penipuan. Jadi harus tetap berhati-hati. Baiklah, hari ini kita akan membahas seputar aplikasi pinjaman uang online lagi. Dan hari ini hore kita sudah tidak ditagih lagi sama aplikasi pinjaman uang online. Dan mungkin beberapa teman-teman yang hari ini sedang mendapatkan kejutan tidak ditagih lagi dengan aplikasi pinjaman uang online. Selamat, kalian sudah berhasil melewati satu persatu fase permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Atau mungkin yang sudah pernah disebar data dan hari ini ternyata tidak ditagih lagi. Baiklah, siapa yang hari ini mungkin sedang kebingungan? Bukan bingung karena ditagih, tapi bingung sudah tidak ditagih-tagih lagi sama aplikasi pinjol. Ya, jadi itu merupakan salah satu tanda dan bukti bahwasannya hari ini yang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online itu bukan hanya kalian saja, bukan hanya kamu saja. Hari ini mungkin ada ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan orang yang hari ini sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online. Mungkin hari ini ada jutaan orang yang hari ini sedang kebingungan untuk membayar biaya perpanjangan dan ini itu segala macam. Dan mungkin banyak orang di luar sana yang masih butuh informasi-informasi seperti ini. Jadi pasti banyak yang penasaran, gimana bang caranya supaya kita tidak ditagih-tagih lagi sama aplikasi pinjol. Jadi berdasarkan pengalaman kita ya, dari mulai tahun 2019, 2020 dan sekarang di 2022 ya, pinjol itu akan terus-terusan menguber-uber kalian, akan terus-terusan mengejar-ngejar kalian itu sebelum tanggal jatuh tempo. Dan sampai akhirnya kalian belum mampu melakukan pembayaran di tanggal jatuh tempo. Dan akhirnya telat bayar. Di posisi telat bayar ini, banyak dari teman-teman kita itu pasti galau ya. Pasti kegiatan sehari-harinya terganggu oleh pemikiran-pemikiran tentang hutang di aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen mengingatkan kalian itu tak bosan-bosannya ya. Aku tetap mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Karena aku tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Sudah cukup korban-korban yang telah lalu karena mereka ya akhirnya mengambil jalan pintas karena merasa tidak sanggup lagi menghadapi teror dari aplikasi pinjaman uang online ini. Kuncinya hanya satu, bersikap tenang. Jadi untuk aplikasi pinjol legal OJK, untuk teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran ya, dan hari ini memang benar-benar nggak sanggup, mungkin dengan berbagai macam alasan, atau mungkin hari ini sudah tidak dipekerjakan lagi, atau mungkin belum menerima penghasilan lagi, ya bagaimana mungkin kita bisa membayar hutang. Kalau aplikasi pinjol dari pihak debt collection pasti akan mengarahkan kalian untuk minjol lagi di aplikasi yang lain. Dan sudah pasti itu adalah jebakan-jebakan yang akan nanti membuat kalian semakin susah dan pasti tambah galau. Jadi apa yang harus kalian lakukan agar kalian tidak lagi ditagih sama pihak aplikasi pinjol? Kalau untuk yang legal OJK, angkat saja teleponnya
balas WA-nya dan beritahukan kepada mereka bahwasannya memang hari ini kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran, baik dalam bentuk pelunasan ataupun penyicilan. Ya gimana Bang, mereka pasti bakal marah ya. Mereka itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ini itu segala macam. Nah, inilah salah satu kesalahan kita. Kita tidak yakin pada diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk menanamkan tekad di dalam diri kita bahwasanya kita memang pengen keluar dari semua permasalahan ini. Itu terbukti dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menakut-nakuti diri kalian sendiri. Dan ujung-ujungnya psikis kejiwaan kalian tertekan, yang ada kalian akan stres sendirian. Jadi cobalah untuk ya udah nikmatin aja, jalanin aja. Kalau di Uber ya udah cuekin, tidak perlu diangkat setelah kalian memberitahukan kepada mereka kalian memang belum sanggup untuk melakukan pembayaran. Apakah ada Bang tuntutan hukumnya? Kalau di awal kalian sudah beritahukan dan selanjutnya kalian tidak mau mengangkat atau tidak mau membalas, itu bagian dari hak kalian. Ya silahkan saja. Tidak ada yang salah di situ. Yang penting di awal kalian sudah memberitahukan kepada mereka bahwasannya kita memang belum mampu untuk melakukan pelunasan ataupun penyicilan di aplikasi mereka. Jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu ya, dan debt collection itu pekerjaannya banyak ya. Ini pihak debt collection ini kerjanya punya target. Jadi mereka bakal ngejar yang lain, bukan hanya mengejar kita saja. Ya kalau di tahap-tahap awal jatuh tempo atau mungkin telat bayar, ya mereka akan uber-uber kalian. Dan cara mainnya masih seperti itu saja. Strategi mereka itu akan membuat kalian panik ya. Cara mereka menagih itu akan membuat kalian panik. Lain lagi nanti akan dikirimin WhatsApp dari nomor-nomor baru, banyak, dari ada puluhan nomor yang tidak menyebutkan mereka itu dari pihak aplikasi apa. Dan itu juga merupakan salah satu strategi mereka. Kenapa seperti itu? Supaya kita berpikir dan bertanya-tanya ya. Dan itulah salah satu bentuk teror dari mereka. Jadi supaya kalian tidak ditagih-tagih lagi, yang pertama itu adalah kalian harus tetap tenang, dan yang kedua jawab pertanyaan mereka dan kasih tahu bahwasannya hari ini kita memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, biarkan saja sebagaimana mestinya. Seiring berjalan waktu, mereka juga nantinya akan bosan. Jadi bukan kita aja nih hari ini yang bosan ditagih sama aplikasi pinjol. Debt collectionnya juga punya pekerjaan banyak. Jadi mereka itu tidak akan menagih kita sendirian. Mereka akan tagih yang lain. Jadi udah cukup jelas ya kawan-kawan. Biarkan saja, itu intinya dari video ini. Jangan lagi merasa panik dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Kalian pasti akan rugi karena setiap aplikasi yang hari ini kita gunakan sudah pasti ada biaya platform, biaya tambahan, biaya denda, bunga, ini itu segala macam, banyak banget. Jadi kalau yang hari ini masih kebingungan ya, cobalah untuk bersabar ya, dan cobalah untuk terus berusaha dan berdoa agar kita bisa segera keluar dari segala macam bentuk himpitan hutang hari ini. Oke kawan-kawan ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah dan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam. Jadi yang hari ini sedang merasa berputus asa, tidak perlu lagi merasa berputus asa, kembali bergerak ya, kembali meraih prestasi dan kembali bekerja sebagaimana mestinya. Dan untuk yang mungkin sudah dipermalukan dengan cara penyebaran data, kalian tidak perlu malu dan jangan menarik diri. Bersosialisasilah di lingkungan kalian sebagaimana mestinya dan sebagaimana mesti biasanya. Jadi nanti kalian bisa langsung jelaskan. Kalau nanti kalian itu menarik diri, maka narasi-narasi liar dari teman-teman kalian, pemikiran-pemikiran buruk dari saudara-saudara kita itu akan lebih banyak. Jadi kalau seandainya kita bisa menghadapinya dengan tenang dan kita mampu menjawab pertanyaan mereka itu satu persatu dan menjelaskan bagaimana kronologinya sampai kita terjebak di aplikasi pinjol ini, gue yakin orang yang mendengarkan kalian akan bersimpati dan mereka akan memutuskan untuk menyatakan bahwasannya pinjol ilegal itu cukup berbahaya. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.